Secara objektif keilmuan tentu saja tidak gitu. Stick pada kaidah-kaidah ilmu. Tapi sebagai warga negara, saya punya hak politik tertentu dan punya sikap politik tertentu. Saya mungkin sejak awal Pak Prabowo mau jadi calon presiden, saya sangat kritis sama Pak Prabowo. Karena saya percaya pada track record yang terjadi pada pemberhentian Pak Prabowo waktu itu. Bagi saya itu adalah catatan yang sangat penting. Saya tidak mau punya presiden dengan track record seperti itu. Dan saya tidak mau sebagai warga negara punya presiden dengan record seperti itu. Kemarin sore Pak Prabowo dipanggil oleh Presiden ke istana dan panggilan itu agak mendadak. Saya belum dapat update murni penjelasan dari Pak Prabowo tentang hasil pertemuan itu. Tapi sempat ketemu Pak Prabowo kemarin pulang dari istana. Jujur, saya sebagai warga Indonesia malu bahwa seorang Menteri Pertahanan dikatakan mempunyai usul yang aneh. Ini kalimat dari Menteri Pertahanan Ukraina. Menteri Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa Ukraina tidak membutuhkan mediator dengan usulan yang aneh-aneh. Ini memalukan sekali.
sibuk berkunjung ke rumah satu-satunya negara yang jumlah kunjungannya pun bahkan melebihi jumlah kunjungan luar negeri Wapres dan Ma'ruf Amin yang konon ia sebut demi kepentingan alutsista. Bukankah Jokowi pernah berujar bahwa kunjungan luar negeri harus dikurangi oleh para pejabat di negeri ini sebab perkembangan teknologi dan informasi di negara tetangga sesungguhnya telah bisa kita ketahui lewat smartphone. Lalu saya kira hal itu dia lakukan tidak sepenuhnya atas perintah Presiden. Saya pikir tidak ada faedahnya sama sekali. Sedangkan kunjungan Prabowo ke luar negeri selama ini hanyalah semacam upaya menghambur-hamburkan duit. Serangkaian kunjungan Prabowo ke luar negeri selama ini hanyalah semacam upaya negeri untuk menghambur-hamburkan uang negara. Tapi pernahkah mendatangkan manfaat yang signifikan terhadap kemajuan bangsa dan negara? Semua itu merupakan ajang pencitraan. Ia mengendorse dirinya dengan uang rakyat. Dan satu lagi bukti nyata betapa Prabowo sesungguhnya hanya memanfaatkan jabatan menteri yang dipercayakan kepadanya. Soal ini adalah tidak adanya sikap tegas dari Prabowo. Tidak adanya sikap tegas dari Prabowo terhadap Fadlizon, kadernya di Partai Gerindra yang tidak pernah berhenti menyinyir dan menjelek-jelekan pemerintah. Sementara Gerindra kan partai pemerintah saat ini. Lalu kenapa Prabowo seakan menutup mata dan telinga terhadap sikap dan pola komunikasi Fadlizon yang teramat buruk selama ini? Sebab jika Fadlizon mengkritik pemerintah, bukankah hal itu sesungguhnya telah mengkritik Prabowo juga? Tapi yang dilihat adalah pemerintah dan Prabowo seolah-olah merupakan dua hal yang berbeda di mata Fadlizon. Prabowo bermuka manis di hadapan Jokowi, tapi menikam dari belakang. Waspada, Pak.